Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, especially for my lovely students. How are you? Jadi kali ini kita masuk ke materi baru, yaitu tentang prosedur teks. Yang mana ini adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris. Mungkin kalian sudah pernah mendengar di jenjang SMP kelas 9 kalau saya tidak salah ya. Jadi untuk prosedur teks itu sudah tidak asing lagi di mata siswa-siswi baik itu SMP maupun SMA. So, apa sih prosedur teks itu? Gimana sih jenis-jenisnya atau gimana sih strukturnya? Mari kita bahas. Oke, nah kali ini kita masuk ke bagian definition atau dalam bahasa Indonesianya adalah pengertian. Jadi apa sih sebenarnya teks prosedur itu? Dalam bahasa Inggris, teks prosedur adalah text is a piece of the text that give us instructions for doing something. Yang dalam bahasa Indonesianya itu adalah sebuah teks yang memberikan kita perintah atau instruksi untuk melakukan sesuatu. In the other definition, atau dalam definisi lain, procedure text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of action or steps. Yang mana artinya adalah prosedur teks adalah teks yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dicapai melalui urutan tindakan atau langkah-langkah. Jadi kalau dalam bahasa singkatnya yang mudah kita pahami itu, teks prosedur itu adalah teks yang memberikan informasi kepada pembaca tentang urutan atau langkah-langkah dalam membuat sesuatu sesuai dengan prosedurnya atau sesuai dengan langkah-langkah ataupun urutan-urutan yang benar. Seperti itu. Oke, next kita masuk ke purpose or function. Jadi dalam bahasa Indonesia artinya tujuan. Nah, di setiap teks dalam bahasa Inggris itu pasti memiliki tujuan, sama halnya seperti hidup kita, yang mana hidup itu harus memiliki tujuan. Oke, jadi tujuan dari teks prosedur dalam bahasa Inggris adalah the social purpose of procedure text is to show how something is done through sequence of steps which enable the reader to achieve the goal. Artinya adalah tujuan sosial prosedur atau tujuan prosedur adalah untuk menunjukkan bagaimana sesuatu dilakukan melalui aturan langkah yang memungkinkan pembaca untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi seperti yang saya bilang tadi nih, tujuannya itu dia untuk memberitahu si pembaca bagaimana sesuatu atau langkah-langkah dalam pembuatan sesuatu secara benar. In the other function, the purpose of procedure text is to tell the reader how to do or make something through a sequence of actions or step. Artinya adalah tujuan dari teks prosedur adalah untuk memberitahu pembaca bagaimana melakukan atau membuat sesuatu melalui urutan tindakan atau langkah-langkah. Saya rasa bisa dipahami dengan penjelasan fungsi dari teks prosedur. Nah, kita masuk ke generic structure atau struktur umum dari teks prosedur itu sendiri. Generic structure of the procedure text. Procedure text memiliki skema susunan atau generic structure. Jadi di sini sebenarnya ada 3 ya. Cuma di sini saya tambahkan 1, yaitu result. Kita mulai, yang pertama itu ada goals. Nah, goals ini dia biasanya ya memberikan informasi tentang maksud dan tujuan prosedur dan memprediksi suatu kesimpulan. Jadi biasanya goals ini tuh artinya tujuan ya. Dan di dalam teks prosedur umumnya goalsnya itu
tujuannya untuk membuat apa misalnya gitu. Jadi dia lebih kepada kayak tujuan dari langkah-langkah itu sih. Next ada materials. Nah, ini the most important. That when you want to make something, and you should be to have materials. Jadi materials ini adalah bahan-bahan ya. Kalau bahasa atau kata lainnya itu dia kayak ingredients, bahan-bahan. Jadi maksudnya di sini yaitu dia berisi daftar materi atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu prosedur atau langkah-langkah. Jadi why I said the most important. Jadi kalau nggak ada materials atau ingredients, ya kita nggak tahu buat apa dong. Nah, jadi makanya harus punya bahan-bahannya dulu nih, gitu. Dan bahan-bahan yang kita gunakan adalah bahan-bahan yang memang sesuai untuk pembuatan sesuatu yang ingin kita buat, gitu dia. Kemudian ada steps. Steps biasanya dia bahasanya kalau nggak steps itu method. Jadi maksudnya itu ya adalah daftar urutan atau instruksi untuk mencapai tujuan dalam urutan langkah yang benar. Jadi di steps or method ini dia menjelaskan urutan-urutan atau langkah-langkahnya seperti apa untuk membuat yang kita inginkan tadi dengan benar, seperti itu. Dan yang terakhir tadi ini optional ya. Ini boleh ada, boleh enggak. Result, hasil dari serangkaian langkah-langkah yang telah dilakukan tadi. Jadi biasanya sih orang jarang sih pakai result ini, karena ketika kita di steps atau method tadi, di akhirnya kita udah bilang finally, akhirnya hidangan siap disajikan, seperti itu. Dan itu tadi adalah general structure dari prosedur teks. Oke, next kita masuk ke ciri-ciri prosedur teks. Jadi di sini ada beberapa ciri dari teks prosedur itu sendiri. First, yang pertama, biasanya menggunakan simple present tense atau kata keterangan waktu sekarang biasanya ya. Kemudian berbentuk imperatif atau bentuk perintah. Jadi dalamnya itu terdapat kayak kata-kata bentuk perintah seperti kayak panggang hingga, kemudian aduk sampai. Nah, itu kan secara tidak langsung kayak memerintah ya. Oke. Kemudian menggunakan action verb. Contohnya kayak make, take, boil, cook, dan sebagainya. Jadi maksudnya adalah action verb itu adalah kata kerja aksi. Contohnya kayak tadi make, membuat, kemudian take, letakkan, kemudian boil itu dia mendidih, kemudian cook, memasak, dan sebagainya. Kemudian menggunakan temporal conjunctions. Contohnya kayak first, then, next, after that, kemudian last. Jadi di sini ada temporal conjunction ya, yang mana itu maksudnya adalah kondisi atau urutan mana yang lebih dulu digunakan gitu, atau urutan-urutan yang sebenarnya, seperti itu. Kemudian menggunakan conjunction atau kata penghubung untuk mengurutkan kegiatannya. Contohnya then, while, ada juga meanwhile, dan sebagainya. Maksudnya adalah kata-kata penghubung yang mana then itu artinya adalah kemudian, while itu artinya sementara, meanwhile sedangkan. Nah, seperti itu. Jadi dia kata-kata penghubung yang untuk menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Kemudian menggunakan adverb. Adverb itu adalah kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, cara yang akurat. Misalnya for 5 minutes, to hour, and maybe for 5 second. Yang mana maksudnya di sini itu adalah dia menyatakan berapa lama waktu yang harus kita gunakan untuk melakukan sesuatu. Jadi contoh, misalnya kita mau bilang panggang bolu itu hingga 5 menit. Jadi bahasa Inggrisnya grill the cake for 5 minutes. Atau misalnya masak air hingga mendidih gitu, lebih kurang 2 jam. Jadi bahasa Inggrisnya kayak cook the water cook the bottle boil
till 2 hours. Jadi masak air itu hingga mendidih selama 2 jam dan sebagainya. Kemudian yang terakhir menggunakan adverb untuk menyatakan tahapan atau urutan. Jadi contohnya di sini the first, the second, the third, the last, maybe or the finally dan sebagainya. Artinya adalah yang pertama-tama itu dia. Kemudian kedua, the second, kemudian the third, ketiga, atau the last, dan yang terakhir. Nah, seperti itu. Itu tadi beberapa ciri-ciri dari prosedur teks. Oke, in the last part, ini adalah example. Jadi sini saya berikan sebuah contoh, yaitu how to make ice cream. Oke, jadi di sini kalau kita analisis berdasarkan generic structure, ini adalah goals-nya yang tadi saya sebutkan di slide sebelumnya. How to make ice cream. Jadi tujuannya bagaimana cara membuat ice cream. Oke, kemudian di sini materialsnya atau ingredientsnya, bahan-bahan yang kita perlukan. Yang pertama, 2 cups milk or cream. Artinya 2 cangkir susu atau krim. Kemudian kita juga butuh 2 tablespoon sugar, 2 sendok makan gula. Kemudian ada 1 teaspoon vanilla extract, 1 sendok teh ekstrak vanila. Kemudian ada several cups of ice, beberapa cangkir es gitu ya. Kemudian 1 cup salt. Jadi di sini juga Anda membutuhkan kayak 1 cangkir garam gitu. Next, you need these supplies to make ice cream. Jadi dia bilang Anda membutuhkan persediaan ini untuk membuat es krim. Kemudian ya selanjutnya, top or large coffee can to hold salt and ice. Jadi top ini ya tempat yang besar atau kaleng kopi yang besar untuk menahan garam dan es. Kemudian dia bilang juga di situ glass bowl or small coffee can. Jadi di situ ada mangkok kaca atau kaleng kopi kecil seperti itu. Next, electric mixer or whisk. Kemudian gabungkan atau kocok ya, dikocok atau di mixer. Kemudian ice cream scoop, kita butuh sendok ice cream. Kemudian storage container for freezer. Jadi dia bilang kita di sini membutuhkan wadah penyimpanan untuk freezer itu kayak es ya, tempat penyimpanan es seperti itu. Jadi itu tadi materialsnya yang kita butuhkan untuk membuat ice cream. Kita lanjut ke step or method to how make ice cream. Nah, kita masuk ke bagian stepsnya. Ada 4 steps di sini, tapi mungkin lumayan panjang nih ya. Yang pertama, first, setting up the cooling apparatus, stir ice and salt in the large container. Dia bilang di situ pertama, siapkan alat pendingin, kemudian aduk es dan garam dalam wadah yang lebih besar, large container artinya lebih besar. And then combine the ingredients, kemudian gabungkan bahan-bahannya, mix together the milk, sugar, and vanilla in the glass bowl. Campurkan susu, gula, dan vanili dalam mangkuk kaca. Then, set this bowl in the top filled with ice and rock salt, making sure that the salt water does not spill into the bowl. Jadi dia bilang di situ, kemudian atur mangkuk ini di dalam wadah atau bak yang besar yang diisi dengan es dan garam batu. Pastikan air garam tidak tumpah ke dalam mangkuk. Dia bilang seperti itu. Next,
Mix the ice cream. Kemudian campurkan es krim. Mix the ingredients in the small container vigorously. Dia bilang campur bahan-bahan dalam wadah kecil dengan kuat. The salty ice mixture will cool the mixture down until it turn into ice cream. Dia bilang di situ. Maksudnya di situ campuran es asin akan dimendinginkan campuran hingga berubah menjadi es krim. Kemudian it should take about 10 to 15 minutes to stir the ice cream using either method. Dia bilang dibutuhkan sekitar 10 hingga 15 menit untuk mengaduk es krim menggunakan salah satu metodenya. Lalu stir until it is free from ice crystal and is the right consistency. Aduk hingga bebas dari kristal es dan konsistens yang tepat. Jadi kita aduk itu dengan konsistensi ya. Jadi hingga dia tidak membentuk es kristal lagi. Last, storage and serving. Ice cream is ready. Terakhir, penyimpanan disimpan, kemudian disajikan, es krim sudah siap untuk disajikan atau dimakan. Nah, itulah langkah-langkahnya ketika kita ingin membuat ice cream. Okay, this is the last slide. Jadi saya harap dengan penjelasan sedikit dari saya tentang prosedur teks tadi, para siswa-siswa tercinta saya dapat memahami lebih dalam apa sih prosedur teks itu. Oke, jadi insyaallah in the next meeting, insyaallah di pertemuan selanjutnya saya juga masih ngebahas tentang prosedur teks, tapi mungkin lebih kepada sampel-sampel, contoh-contoh teks prosedur. Kemudian kita juga bakal menganalisis berdasarkan struktur dan generic structure dari teks-teks prosedur yang ada. Oke, dan tidak ketinggalan, kita pasti akan membuat sebuah teks atau video mungkin yang nantinya ya kita tunggu saja di pertemuan selanjutnya. Oke, thanks for your watching and thanks for your attention. I'm so sorry for my mistake. Last I said assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.